Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati kita Rasulullah Muhammad Rasulullah ta'ala bintu hayati dan istihad wal afiyah. Yang juga kita hormati Gus Baha Tuan Guru Bajang serta tamu-tamu kehormatan kita hadir di sini, Pak Rektor Prof. Fathul Wahid. Kemudian juga hadir bersama di sini Pak Menteri pada masanya. Oh, Pak Menteri. Berdiri. Pak Menteri dan Pak Sekjen BPN. Ya. Dan juga Gubernur pada masanya Tuan Guru Bajang. Ketua BPK pada masanya. Pak AJP, Ketua BPK itu. Ketua BPK pada masanya juga ya? Iya, pada masanya. Masih pimpinan dia juga. Oh masih. KPK dulu BPK. Oh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh berkah dan menandai awal keberkahan kita di tahun ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita seperti biasa, karena Gus Baha dari PSK itu bukan orang baru. Seperti biasa kita mengawali tahun ini dengan kajian bersama beliau dan juga bersama guru kita Prof. Dr. Muhammad Rasulullah. Kajian kita kali ini agak spesial karena beberapa hari sebelumnya Gus Baha sempat mengungkapkan kerisauan dan kegalauannya melihat fenomena sekarang ini, minat orang untuk kembali kepada Al-Quran, bicara tentang Al-Quran dan lain sebagainya begitu sangat tinggi. Namun persoalannya adalah pada kaifa wa limaza. Sebab kalau euforia atau semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak diberi panduan, pedoman, itu nanti bisa lihat kemana-mana. Ini yang diceritakan teman-teman Gus. Nanti Gus Baha mungkin bisa menyampaikan secara langsung. Keresahan ini sebenarnya juga sudah lama menjadi perhatian khusus di Al-Quran. Memang persoalannya adalah kita semua sepakat ya bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu satu keharusan. Namun persoalannya mengapa kita harus kembali dan bagaimana caranya yang benar. Ini dua pertanyaan kaifa wa limaza yang perlu kita jawab bersama. Kita di Pusat Studi Al-Quran sesuai arahan Prof. dalam proses membumikan Al-Quran menempuh paling tidak dua cara. Yang pertama adalah kita membantu merumuskan metodologi atau dalam pengembangan metodologi studi Al-Quran dan tafsir. Kemudian yang kedua tentu karena dinamika masyarakat itu juga begitu sangat cepat, kita turut merespon berbagai persoalan-persoalan yang muncul tentu dengan perspektif Al-Quran. Kalau Imam Suyuti menyebutkan 15 disiplin ilmu, itu rasanya saya nggak tahu Prof. Fathul Wahid itu kapan akan mencapainya 15 disiplin ilmu. Nunggu pensiun. Menafsirkan Al-Quran dan mentakwil Al-Quran. Jadi tafsir dan takwil ini memang agak elitis. Tetapi ada satu yang terbuka untuk semua. Bahkan setiap muslim itu diundang untuk dalam jamuan Al-Quran itu, yaitu yang disebut dengan tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tadabbur. Ini juga lagi ramai tadabbur ini. Ini juga memang perlu panduan, Mas. Oh. Dan Pak Mukhlis sebenarnya tinggal nyuruh, mesti saya yang kangelan. Maksud saya ini hanya mengantari. Kira-kira menjembatani apa yang menjadi kerisauan Gus Baha dan juga apa yang menjadi perhatian Pusat Studi Al-Quran. Sama ini loh, ini nganggur TGP. Ya tentu nanti juga Tuan Guru Bajang akan berkontribusi juga, karena selama ini juga hadir mewarsawai kita di Pusat Studi Al-Quran. Tentu nanti ada gagasan-gagasan yang tertentu.
Itu yang pertama nanti yang kita harapkan, mungkin Gus Baha bisa menyampaikan terlebih dahulu keresahan dan apa solusi yang beliau tawarkan. Lalu yang kedua nanti sesi kita kali ini, beliau kemarin kirimkan ada 7 lembar kopian-kopian yang bisa dikirim oleh Gus Mat. Sebagian saya hanya potongan itu, ada yang utuh, ada yang tidak utuh. Sebagian saya bisa melacaknya karena kebetulan ada kitabnya di rumah. Sebagian lagi ada yang tidak ketemu. Tapi rata-rata saya ketemu, ada satu yang tidak ketemu itu, yang mungkin nanti Gus Baha juga akan mengkaji itu lembaran-lembaran itu, karena itu adalah masail ulumul Quran, masail tafsir yang saya kira sangat penting sekali. Mudah-mudahan kita bisa mencernanya dengan baik, karena saya baca itu cukup berat juga itu persoalan-persoalannya. Tapi nanti Gus Baha saya kira bisa menguraikannya dengan gaya bahasa yang ringan yang bisa kita pahami bersama. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kopian-kopian yang diberikan itu sebagai materi kajian kita dengan apa yang menjadi keresahan beliau untuk membuatkan panduan dalam bagaimana kita kembali kepada Al-Quran ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Gus Baha. Saya sebenarnya tadi hanya mengantari saja, tidak berusaha untuk mengatur-ngatur Gus Baha. Gus Baha ini agak susah diatur. Haram. Jadi dia itu tidak boleh diatur. Dia tidak boleh diatur. Silakan mengatur dirinya sendiri. Kira-kira kalau saya silakan Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa kitabil muslim. Wa sholli wa sallim wa ala nazzala fi kitabillahi. Wa qala fi haqqi bayyana linnas ma nusika ilayhi. Amma ba'du. Alhamdulillah ini wonten Pak Kores, wonten Pak TGP, wonten Pak Mukhlis. Ini sejarahnya agak kriminal itu Pak Mukhlis. Pak Mukhlis itu dulu itu Pak kasih saksinya ketika sosialisasi publik ya, konsultasi publik dengan Mbah Maimun. Iya, kayaknya Pak Mukhlis itu nggak tahu banyak kalau di depannya banyak orang alim. Dia pede, saya masih ingat betul. Cerita Quran itu dalil ya, pas itu sama menerangkan Quran itu dalil. Saya nemani Pak kasih ketika ngasih hadiah sama Mbah Maimun. Jadi pas itu yang diminta mewakili santri sarang itu saya. Jadi kalau sekarang dia dengarkan saya ini sebagai dendam saya karena saya dipaksa mendengarkan dia lama sekali. Mulai jam 9 sampai duhur. Terangkan Quran itu dalul, duwujuh, pokoknya kemana-mana. Saya diam aja. Ini orang enggak berakhlak ini. Depannya itu orang-orang alim sarang, kebetulan beliau belum kenal, yang dikenali hanya Mbah Mun sama Gus Zofur. Nah, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ada Mas ini, Mas Nafis, ada Pak Ajibi, ada teman-teman dari aparat negara ini. Begini, saya senang Pak Mukhlis dengan takdir itu. Jangan kira saya senang sekali. Pas itu saya bersyukur, saya bilang ke teman-teman, jangan kira yang alim itu hanya orang pesantren, itu orang Kemenak juga ada yang alim. Kok pede? Yang saya tidak tahu itu pedenya alim Malakah apa belajar dulu, itu yang saya nggak tahu. Tapi pas itu ada Mbah Maimun masih syukur. Begini ini saya teruskan. Nanti sesi pertama saya pakai pertolongan kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti menjadi teman-teman Kemenak di BPAI UI. Pak Nang datang. Pak Nang, coba berdiri Pak Nang. Oh ya, ini ketua DPPAI. Pak Rektor sekarang sudah berapa hari Pak Rektor? Sebulan. Sudah siap. Begini ya. Jadi nanti saya isti'anah ya, artinya pakai perangkat kitab Syajaratul Ma'arif supaya ini jadi mental. Kedua nanti pakai beberapa kitab yang sudah saya berikan ke Abi Kures juga. Yang pokok itu Idkon sama Al-Burhan. Terus ada beberapa kitab usul fikih. Di antaranya tentu kitab Lubul Usul. Dulu itu di sarang Pak Kures, Mbah Sahal yang pernah roh Islam itu sepupunya Mbah Sahal. Itu jadi alim alama itu karena ngaji Mbah Zubair Ruwayatul Usul. Saat itu ngaji dulu ini teman-teman yang di PSG harus dengerin ini. Mbah Sahal kalau bilang ke saya itu gini, kalau ingin jadi orang alim itu kefiahnya ngaji itu ada 3. 1, belajar dulu. Nanti ketika talaki sama Mbah Zubair
itu otomatis. Misalnya dia tadi baca rofa atau nasab kok Bazubair sama terus berarti 100% benar. Tapi kalau bacaannya agak sama berarti ada yang salah. Nanti kalau sama terus berarti sudah alif. Jadi belajar dulu mandiri, dengerin saya, terus nanti diskusi sama teman-teman. Diskusi ini jangan-jangan ada pilihan karena kadang-kadang bahasa Arab itu beda-beda cara pandang. Saya pernah cerita ke santri-santri, Pak Kures itu gak mau baca yatabi untuk hewan-hewan karena kalau hewan itu yatbahu kata beliau. Kalau yatabi itu butuh takalluf. Kata teman-teman, selama ini gak ada yang protes ke yatbahu apa yatabi. Jadi artinya ya semuanya itu ada hikmahnya. Akhirnya beliau jadi alim alama gitu, terus beliau ngarang Thariqatul Usul fi syarhi Ghayatul Usul. Nah, sanad saya usul fikih itu misalnya saya, Mbah Maimun, Mbah Zubair punya guru namanya Ki Fakih Mas Kumambang. Dulu itu wakil Rais Akbar, wakilnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu gurunya Mbah Zubair. Itu seumur-umurnya itu enggak pernah cocok sama Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim mengarang kitab namanya Al-Jasus fi Tahrimin Naqas, mengharamkan kentong sama beduk. Wakilnya menghalalkan. Terus beliau ngarang melawan itu namanya Hazur Ru'us, bikin geleng-geleng kepala, pengharaman beduk sama kentong. Dan sanad saya, ya tadi misalnya saya, Mbah Maimun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, ini menangi Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi sama Sohibul Li'an, Sayyid Abi Bakar. Nah, kebetulan Sayyid Abu Bakar Sato itu punya kakak kandung namanya Umar Sato, itu gurunya banyak Mbah Mat. Punya cucu itu hidup di daerah saya karena pernah dapat duit saya, namanya Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Dan saya juga punya sanad beberapa kitab yang lewat mbahnya ini, Mbah Zain ini. Ya, Mbah Zainuddin. Jadi saya, ini Gus saya ini, karena enggak orang Jawa Timur, enggak tak panggil Gus, panggilnya TGB, Tuan Guru. TGB, itu saya pernah diprotes, saya cerita putri saya itu umur 13 tahun protes, ngintip Pak TGB. Pak, harusnya TGT apa, Tuan Guru tua, sudah tua. Ya nanti saya tak bilang katanya. Ya jadi begini ya. Jadi ini kita mulai, mungkin saya sesi pertama sekitar 40 menit, terus nanti jangan lihat jam. Ya jadi nanti Syajaratul Ma'arif dulu, nanti baru kitab memahami Quran lewat usul fikih. Terus ketiga yang agak sulit, yang nggak paham bisa pulang nanti. Dengan tanda kutip, ada lafadz Quran yang dengan tanda kutip itu kalau tidak bisa kayak menjadi jebakan makna. Misalnya wal unsa bil unsa, itu kan bisa seakan-akan la yuqtalu dzakaru bi qatlil unsa atau la tuqtalu unsa bi qatlil dzakari, karena wal unsa bil unsa. Ternyata diterangkan di asbabun nuzul, itu nanti saya terangkan. Begitu juga misalnya qasar salat di Quran ada istilah in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Itu kan ketika kita jamak qasar karena pergi normal. Tabiin, era tabiin sudah protes sama Umar. Kenapa engkau menjamak mengqasar padahal kita fi amnin, kita baik-baik saja. Waqad qala ta'ala in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Kata Sayyidina Umar, ajibtu mimma ajibta bi. Saya juga pernah janggal, terus saya tanyakan Rasulullah, ternyata jawabannya Nabi itu enggak pakai ini insartiyah terus takyid atau qoyid, enggak. Nabi jawabnya enteng saja. Sudahlah hadhihi shadaqatun tasaddaqa wa biha faqbalu shadaqah. Artinya supaya orang tuh kalau neliti Quran itu ya minimal kayak saya, syukur-syukur kayak Pak Mukhlis. Sudah pinter, dapat jabatan, dapat gaji. Jadi itu wah, ini enggak bener ini menurut saya. Ngajinya ala asalukum ali ajra, tapi ini ya pinter ya dapat apa? Gaji. Tapi alhamdulillah ternyata Allah tuh enggak tidur. Gaji saya itu lebih tinggi timbang pegawai-pegawai Kemenak. Jadi langsung Amilur Rahman bukan Amilur Kemenak. Jadi di Quran seperti itu tuh banyak. Begitu juga misalnya waroba ibu kumulati fi hujurikum. Kesannya fi hujurikum kayak anak tiri yang serumah dengan kamu. Itu kalau kita ada ngaji usul fikih bahwa suatu kata sing kharaja makhrajal ghalib, yang keluarnya karena ghalib itu enggak punya akibat catatan hukum. Itu kalau fi hujurikum jadi catatan hukum kan fatal. Misalnya kita nikah sama Sri karena punya anak tiri, misalnya Zainab di Jakarta atau di NTB, terus boleh hanya karena tidak apa? Serumah. Itu ulama sepakat itu bukan catatan hukum. Kebetulan seringnya anak tiri itu apa?
serumah. Jadi itu cerita limuwafaqatil waqi', bukan catatan itu. Maka di kitab Lughul Usul itu ada keterangan begini, satu kata yang keluar karena ghalib, karena adat, karena kebetulan yang ditanyakan itu juga gak punya akibat mafhum mukhalafah. Misalnya Nabi ditanya, hal fil ghanami zakatun, tentu Nabi itu mengulang fil ghanami zakatun. Itu tidak punya akibat misalnya, oh kalau gitu bakor tidak wajib zakat, ibil tidak wajib zakat, karena Nabi yang ditanya tentang apa kambing ghanam, ya Nabi jawabnya fil ghanami zakatun. Tapi bukan berarti menafikan zakatul ibil, zakatul bakor. Begitu juga atau karena kebetulan yang dinasihati Nabi, yang diijazah itu Mu'ad. Ya Mu'ad, inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin wa ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa fi riwayatin fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya karena kebetulan yang didawi Mu'ad, ya Nabi ngendikannya ya Mu'ad, tapi bukan berarti nama saya TGB kok tidak Mu'ad. Saya Mukhlis Hanafi tidak Mu'ad, berarti saya nggak boleh baca ini, ya repot kalau gitu. Akhirnya perlu dijelaskan bahwa Nabi, makanya kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang mungkin sering ya, nggak cocok sama orang-orang tekstualis ya, karena pemahaman usul fikihnya ini yang masalah. Dan nanti saya termasuk akan cerita itu sebagai kontribusi ya PSK terus DPP AIUI, karena saya dulu dari teman beliau, senior beliau Profesor Zini Dahlan, saya lama sekali ikut terlibat di tafsir UI mulai 2004. Yang repot Pak Mulsa Nafi ketika benerin yang Kemenak itu kata pas ini orang Kemenak nyuruh benerin Mas Bah, tapi gak boleh berubah, juga gak boleh ganti. Saya pas itu sempat berdoa, ya Allah kok aneh. Tapi doa saya mustajab, sekarang saya ikut tim yang boleh merubah. Tapi itu saja disuruh, kalau Indonesia itu kalau sudah pimpinan kan memang bisanya saya kan. Gak boleh nyuruh lama itu gak boleh. Tapi gak apa-apa lah. Ikhlas. Jadi lafaz-lafaz seperti itu harus kita terlatih. Misalnya fala taqullahuma uffin, kata Imam Ghazali dalam kitab Mustasfa. Mafhum aulawiyah itu sebenarnya ditentukan oleh siyaqul kalam, bukan oleh misalnya gini. Kalau bilang uffin saja enggak boleh, apalagi mukul, apalagi bunuh. Tapi kalau menurut Imam Ghazali enggak gitu konstruksinya. Fala taqullahuma uffin itu fi siyaqin nahyi, dilarang idza sama orang tua. Meskipun sekecil bilang apa atau laufur itu hadal qaul, andekan ini perkataan yang ngomong tuh raja sama musuhnya. Fala taqullahuma uffin, malah terusannya fala taqullahuma uffin bal uqtulhu misalnya. Terusannya malah lebih fatal karena itu seorang raja marah sama rival politiknya, terus bilangnya fala taqullahu uffin misalnya sama musuh. Bal uqtulhu misalnya, atau bal idribu bal ihbisu misalnya. Itu menarik sekali. Jadi ya ini cukup untuk latihan jadi kiai Pak Fatullah katanya nanti, karena ini sudah agak rektor, minta di PA saya untuk jadi kiai. Kata saya belajar dulu, mentang-mentang rektor Universitas Islam Indonesia terus orang Irannya itu alim alama, itu harus diluruskan, tidak mesti. Tidak ada hubungannya. Jadi terus masih banyak lagi. Misalnya wa antasma'u bainal ukhtain, dulu saya pesan ke Prof Zaini. Ketika Nabi Sugeng itu masih nambahi wa antasma'u bainal ukhtain wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga enggak boleh membarengkan nikah misalnya Sri dan budenya, Sri dan bulenya. Kenapa Nabi nyebut bainal ukhtain? Ini karena kalau mbaknya cantik tuh adiknya mungkin menarik. Kalau bulenya mungkin umurnya enggak pati jauh, masih menarik lah. Tapi kalau kamu nikahi perempuan umur 20 sebahnya 80, kayaknya nggak usah dilarang juga nggak mau. Makanya Nabi tidak ngendikan wala bedal marati wajad datiha. Lalu orang fikih bilang wa antas mau benal ukhtan diganti wala benal mar'ataini bainahuma nasabiyah. Sing law furidat ihdahuma dzakaran lam takhillalahu atau dibalik lam yakhillalah. Jadi tidak harus tentang ukhtain atau mar'ah wa amatiyah, tapi dua perempuan yang punya hubungan apa? Mahram, yang andekan salah satu lelaki itu tidak boleh kawin. Itu enggak boleh tahta rajulin wahid. Ini biar hidup ini ilmu tafsirnya itu. Enggak jadi ketua harian partai tertentu, ini sudah pinter sekarang. Udah enggak? Sudah enggak, berarti sudah ahli tafsir lagi. Mulai dulu ya masih ahli tafsir, cuma ya gitulah istihadnya. Sama sih ingat
ketika tak tanya, kenapa istiad gitu? Umatnya Nabi itu dua, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Yang sudah Islam namanya umatul ijabah. Lah yang ini umatul dakwah. Wah, untuk kata saya. Alhamdulillah. Berkahnya orang alim itu keliru aja punya alasan. Ya jadi nanti saya baca beberapa contoh. Nah itu yang nanti yang agak-agak berat. Jadi saya pertama nanti baca Syajarul Ma'arif supaya semua termasuk awamuna sampai siapapun mudah megang Quran karena mudah sekali cara pandang Syajarul Ma'arif. Nanti kedua pakai kitab Itqan, terus sesi ketiga pakai kitab Ushul Fiqh. Nanti Pak Kures memberi arahan. Nanti Pak TGV ikut baca karena nggak boleh kamu ngarang-ngarang saya, nggak kelasnya. Kalau Pak Kures boleh, nggak sopan nanti. Ya jadi supaya enak itu, supaya orang itu kalau melihat lafaz Quran jadi wal unsa bil unsa itu kata Imam Syafi'i. Saya punya kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Bihaqi tapi semuanya sanad Imam Syafi'i. Ada satu kabilah yang sangat angkuh, sangat jumawa. Jika kampung itu dibunuh perempuannya, terus kampung lain bunuh, yang bunuh juga perempuan, itu mereka minta karena kastanya merasa lebih tinggi, minta yang dikisos itu lelaki dari kampung itu, padahal lelaki ini gak ikut membunuh. Hanya karena merasa kastanya lebih tinggi. Jadi unsa di muqabalah bidzakar, mereka enggak mau wal unsa bil unsa. Jadi asbabun nuzulnya itu lah, tapi secara zahir kan seakan-akan la yuqtalu dzakar bil unsa. Lah itu yang mau saya ingatkan supaya orang itu kalau baca Quran itu ngerti, enggak segampang itu. Sama in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, seakan-akan catatan jawazul qasri itu kalau in khiftum ayyaftinakum. Makanya tapi intanya waqt kunna fi amnin. Ternyata tidak seperti itu, di riwayat tidak seperti itu. Nah, makanya kalau boleh dibahasakan, tapi kan nggak mungkin Quran kita bahasakan seperti itu. Jebakan-jebakan kata seperti ini harus kita analisis. Termasuk tadi, kalau satu kata-kata keluar karena waqi'atu ainin atau karena apa itu nggak melahirkan mafhum mukhalafah. Saya sering nyontohkan sama santri-santri, misalnya saya manggil, "Cung, panggilkan Zaid." Kalau maksudnya itu sekedar bersihin kotoran atau hormat tamu, Umar datang ya saya seneng, Bakar datang ya seneng. Karena kata Zaid itu kebetulan yang saya ingat, sebenarnya siapa saja yang datang itu seneng dengan fungsi yang apa? Sama. Tapi kalau mau diakatkan, dinikahkan, Cung panggil Zaid, Bakar masuk. Ih, sama-sama santri ya tidak bisa kalau itu. Makanya ada aturannya. Allah yadharu li takhsisil mantuq bidzikri faidatun ghairu nafyi hukmi ghairihi. Saya masih hafal, meskipun saya ada dokter tafsir saya hafal karena justru kayak saya agak dokter itu harus alim. Kalau enggak ya dikhutbahi dokter-dokter ini. Saya sering bilang sama santri-santri yang enggak dokter, kamu harus alim. Kalau enggak ya dipukuli orang-orang yang punya gelar, kamu harus alim. Itu satu-satunya cara. Jadi mantuk disebut memang untuk menafikan yang lain, kayak tadi masalah akad. Coba Zaid panggil, mau saya nikahkan ya harus Zaid, karena itu maksus. Tapi kalau konteksnya misalnya sekedar tadi ada tamu, cung panggilkan Zaid, Umar datang ya seneng, Bakar datangnya semuanya ada fungsi hormat apa takbir itu. Nah di Quran seperti itu tuh banyak. Nah nanti kita bicarakan di asbabun nuzul. Orang tahu semua misalnya li'an tentang kasusnya Syarif bin Sahma sama Hilal bin Umayyah, Dihar tentang Khawlah binti Sa'labah. Terus itu kan semuanya aktornya ada. Tapi nanti ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sakal. Tapi nanti di bab madh itu tetap aktor itu tetap muayyan karena itu madh. Misalnya ketika Allah madh Abu Bakar wasayjan nabwal atqa alladzi yutimalahu yatas. Itu harus kita katakan itu Abu Bakar. Meskipun nanti atas nama qiyas siapapun yang berperilaku seperti itu akan dapat pahala kayak Abu Bakar, tapi orangnya harus kita sebut. Kalau enggak nanti tidak ada madh ke Abu Bakar kalau aktornya tidak muayyan ya. Ya itu kira-kira. Jadi nanti, nah kenapa saya harus matur ke Pak Kures di adat ulama dulu, ilmu itu harus dipersaksikan. Enggak boleh misalnya Gus Bak, misalnya alim ngomong sekenanya, Pak Mukhlis, doktor, ketua lajnah dulu ngomong. Sama masih ingat kata-kata yang nerangkan dalil pas itu sampean di Quran ada Mbah Mun ya dengerin ya seneng. Saya sama Mbah Mun pas itu makili Anwar. Jadi kalau sekarang jenengan korban tak pidatoni itu ini insya Allah mukafaah. Tapi bukan wajah saya sayyatin sayyatum itu karena ini bukan sayyi'ah. Sama ingat Pak Zarkasi ya. Saya baru kenal baru Pak Zarkasi ini. Yang tahu saya Pak Zarkasi itu. Saya diam aja. Ini orang kok pede banget. Memang gitu deh. Memang gitu. Iya Pak Salim temannya, memang pede. Ya. Tapi berkahnya itu saya bilang ke santri-santri.
Ternyata orang Kemenak ada yang alim Gus. Iya makanya kamu nggak usah seutuh yang Kemenak yang Al Azhar yang banyak. Sebenarnya bisa diteruskan yang nggak alim ya banyak. Tapi kalau itu kan pesantren yang nggak alim ya banyak sama kalau itu kan satu-satu ya. Nah, nanti kalau sudah dibicarakan itu nanti kelihatan. Jadi nanti menjadi rem bagi yang tidak antinya supaya saya sudah matur sama Pak Kure, sama Pak Mukhlis, sama tim lah. Saya ingin ulumul Quran itu kayak sholat, orang tahu auratul rajul itu bena surah kan. Sehingga mau pakaian merah, mau beluntang-beluntang, sementing auratnya itu tertutupi. Saya ingin ulumul Quran misalnya nggak ngerti detail kayak Pak Mukhlis, Pak TGB, minimal itu ngerti lah kaidah-kaidahnya sehingga tidak ngawur. Karena tadi misalnya iya karena butuh, kamu tak tanya iya karena butuh itu kalamuah apa enggak, mesti orang menjawab kalamuah. Tapi pertanyaannya kalau kalamuah masa iya Allah ngendikan ke makhluknya iya karena butuh, berarti Allah yang menyembah makhluknya. Kaifa yukhatibu wa khalqahu iya karena yang benar adalah yuqaddaru qabla qouli iya karena butuh qulu. Jadi iya karena butuh itu memang kalamuah yang sudah diwahyukan ke manusia dan sudah diambil alih oleh manusia, sehingga ini kayak qauluna lillah, yaitu iya karena butuh. Kalau masih qaulullah berarti ihdinas siratal mustaqim, Allah baru berdoa minta petunjuk. Lah mufasir dulu itu jeli. Yuqaddaru qabla iya karena butuh qulu. Liyakuna hadhil qaula afdal liyakuna hadzal qaulu min maqulil ibad. Ya clear ya. Ya seperti itu kalau kita tidak ngalahin nerangkan. Ini kan ada PSG, ada GB. Jadi ini amal kita bulan Muharram supaya orang itu ngerti aja. Nah, ada ulama yang lebih ekstrim lagi. Yuqaddarunya bukan mulai iya karena butuh tapi min awali bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi seakan-akan ketika Allah ketemu Nabi Muhammad dari awal Allah ngendikan qul ya Muhammad bismillahirrahmanirrahim atau qul ya ibadallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah sampai waladhdallin min maqulil ibad. Meskipun asal usulnya diajari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan masih kalamuah dengan arti kalamuah masa iya Allah ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah aja minta petunjuk, yang ngasih petunjuk siapa kan? Nah, hal seperti itu kelihatannya kayak sepele, tapi coba zaman lihat di Jalalain. Qala ba'duhum yuqaddaru qabla iyyaka na'budu wa qila min awali bismillah. Ya ini kan kalau ini Jamloto ini anak DPPAI PSG itu sudah pantas pinter lah sudah. Jadi nanti kalau ngaku saya ini santrinya Pak Kures itu kayak pantas gitu. Kalau gini-gini tok kan kayaknya gimana gitu. Dalilnya itu terus anak Abdurrahman Alamani kharfan wahidan, jangan kharfan wahidan, enggak cukup untuk ngiyai Pak Fatul Wahid terus. Ya, saya mulai dari Syajaratul Ma'rifah.